Halo anak-anak, ketemu lagi sama Ibu Vergi. Di kesempatan kali ini, di pagi hari ini, Ibu Vergi akan membawakan devosi untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Hari ini Ibu Vergi mau cerita tentang cerita Kain dan Habel dari Kejadian 4 ya. Kita akan baca dan merenungkan firman Tuhan. Ibu Vergi juga akan ceritakan tentang cerita Kain dan Habel. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ibu Vergi mau lihat sikap anak-anak yang baik. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur sekali lagi karena Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk kami merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami sepanjang kami berdevosi. Berikan kami hati yang dengar-dengaran terhadap firman yang Tuhan sampaikan melalui Ibu Vergi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ya, yuk kita baca dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 10. Anak-anak boleh siapkan Alkitabnya ya. Buka dari Kejadian 4. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ibu Vergi akan bacakan untuk kita semua. Ayatnya yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang ketika mereka ada di padang. Tiba-tiba, Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman Allah, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, Ibu Vergi akan bercerita tentang Kain dan Habel ya. Tapi sebelumnya coba anak-anak perhatikan ini. Ada siapa ini ya? Gambar siapa ini? Laki-laki dewasa dengan wanita dewasa? Ya, Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa punya anak. Namanya Kain dan Habel, itu yang digendong ya. Jadi setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka kan diusir dari Taman Eden ya anak-anak. Bapak Adam dan Ibu Hawa, kemudian mereka suami istri. Akhirnya mereka mempunyai anak. 2 anak laki-laki, yaitu Kain dan Habel. Nih ya, yang digendong ya. Kain itu kakaknya. Ya, berarti yang digendong sama Bapak Adam ini si Kain, kakaknya. Dan yang masih bayi ini si Habel, adiknya. Oke. Nah, kita lihat ya. Di sini Kain kakaknya adalah seorang petani. Coba anak-anak tunjuk yang mana Kain seorang petani. Petani itu tugasnya menanam tumbuhan. Yang mana berarti Kain? Oh, yang pegang cangkul ya. Dan juga Habel adiknya adalah seorang gembala kambing domba. Mana gembala kambing domba? Iya, yang bawa tongkat yang di depannya ada kambingnya ya berwarna putih. Nah, itu
adalah Habel adiknya. Jadi ingat, Kain itu adalah seorang petani, dia itu kakak, dan Habel adiknya adalah seorang gembala kambing domba. Oke, suatu hari Kain dan Habel harus mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jadi kalau dulu anak-anak, orang-orang mempersembahkan itu bukan berupa uang, tetapi berupa apa yang mereka tanam atau apa yang mereka pelihara. Kalau Kain dan Habel, berarti kakak Kain mempersembahkan apa yang dia tanam, hasil panennya dipersembahkan sama Tuhan. Kemudian adiknya Habel, kalau dia seorang gembala kambing domba, dia harus mempersembahkan ternaknya atau apa yang ia ternak, ya, atau yang ia pelihara. Nih, lalu Kain mempersembahkan sebagian hasil hasil yang dia tanam kepada Tuhan, ya. Anak-anak lihat, ada semangka, ada tomat, ada wortel, ada pisang, ada sayur. Itu yang si Kain persembahkan kepada Tuhan. Habel juga, tadi di bacaan yang kita baca di Alkitab tadi, bahwa Habel juga mempersembahkan, dia kasih lemak-lemaknya, ya. Jadi kakak dan adik, Kain dan Habel mempersembahkan apa yang mereka hasilkan untuk Tuhan, ya. Tapi anak-anak, lihat apa yang terjadi. Tuhan tidak menerima persembahan, Tuhan tidak menerima sayur-sayuran yang Kain berikan. Ya, tidak, Tuhan tidak menerima. Tetapi anak-anak lihat Habel. Habel mempersembahkan daging dari kambing dombanya. Ia bakar, kemudian ia persembahkan. Ya, tetapi persembahan si Habel diterima sama Tuhan. Sedangkan Kain, kakaknya, persembahannya tidak diterima sama Tuhan. Dan anak-anak lihat apa yang terjadi. Kain menjadi sangat marah. Wajahnya menjadi muram. Anak-anak perhatikan. Kenapa ya Tuhan tidak menerima persembahan dari kakak Kain? Kenapa ya Tuhan tidak mengindahkan? Kenapa Tuhan tidak suka dengan persembahan yang Kain berikan? Karena Kain iri sama adiknya. Dia marah sama adiknya. Dia lihat adiknya persembahkan lemak-lemak dari kambing. Dia tidak suka dan dia marah. Maka dari itu Tuhan tidak mengindahkan atau Tuhan tidak menerima persembahan. Karena apa? Karena hati Kain itu sudah dipenuhi dengan rasa marah. Jadi Tuhan tidak suka sama anak yang suka marah-marah. Jadi Tuhan tidak mau terima persembahan dari kakak Kain. Karena kakak Kain marah-marah, ya. Jadi Tuhan tidak suka. Kemudian Tuhan mengingatkan agar Kain harus berbuat baik, agar tidak berdosa. Tuhan ingatkan, ayo Kain, kenapa kamu wajahmu bermuram? Mengapa wajahmu sedih? Mengapa engkau marah? Tuhan ingatkan itu, ya. Kemudian, tetapi Kain, kakaknya, tidak dengar peringatan Tuhan. Kakak Kain punya pikiran, punya rencana, ingin melakukan yang jahat untuk adiknya si Habel. Wah, dia sudah pikir rencana jahat untuk adiknya si Habel. Akhirnya kakak Kain, dia ajak adik Habel pergi ke padang. Habel, ayo kita pergi ke padang, dia bilang begitu, ya. Setelah mereka pergi ke padang, Habel bilang, ayo kakak, ayo kita pergi ke padang. Setelah mereka sampai di padang yang luas, anak-anak tahu apa yang dilakukan? Ya, Kain tiba-tiba pukul Habel. Pukul, terus sampai terluka parah anak-anak. Ya ampun, sedih sekali. Padahal Habel salah apa ya? Habel tidak salah apa-apa. Tetapi karena hati Kain sudah iri, sudah marah sama Habel, makanya Kain benci, dia dendam sama adiknya. Kemudian dia pukul adiknya. Kasihan ya, adiknya dipukul, ya. Nah, seorang kakak memukul adiknya, wah itu sedih sekali. Kemudian setelah adiknya dipukul sampai terluka parah, kemudian Kain pergi.
Dia pergi, dia lihat sekitarnya kiri kanan. Ada orang tidak ya? Oh, tidak ada yang melihat aku pukul adikku. Dia lupa bahwa Tuhan lihat perbuatan Kain tidak? Ya, jelas. Tuhan melihat semua, walaupun kita sembunyi-sembunyi, Tuhan pasti lihat. Dan Tuhan lihat bahwa Kain pukul adiknya si Habel. Tuhan mengetahui perbuatan jahatnya Kain. Tetapi Kain tidak mau mengaku. Tuhan bilang, apa yang kamu lakukan kepada adikmu? Terus si Kain bilang begini, aku tidak tahu Tuhan, aku bukan penjaga adikku. Dia bilang begitu. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi yang kita baca ya. Waktu Tuhan tanya, Kain, di mana adik kamu, si Habel? Si Kain tidak mengaku, dia bilang, aku tidak tahu Tuhan, aku bukan penjaga adikku. Nah, dia bohong sama Tuhan. Padahal Tuhan tahu tidak kalau si Kain itu berbohong? Tahu. Tuhan tahu tidak kalau Kain habis pukul si Habel? Tahu. Tapi si Kain coba-coba dia bohong sama Tuhan ya. Akhirnya apa yang dilakukan Tuhan kepada Kain? Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain lagi. Ia diusir dan dia menjadi pengembara. Jadi dia tidak punya rumah, dia diusir anak-anaknya. Dia diusir. Dan anak-anak tahu adiknya terluka parah sampai meninggal ya anak-anaknya. Wah, kasihan sekali Habel. Lihat nih, Tuhan usir dia, dia dihukum, dan Tuhan bilang, kamu harus pergi. Tetapi Tuhan itu maha kasih, walaupun Tuhan menghukum si Kain, Tuhan bilang bahwa Tuhan akan melindungi si Kain. Tuh ya, betapa baiknya Tuhan kita. Padahal Kain sudah mendukakan, sudah menyakiti hati Tuhan karena Kain sudah jahat sama adiknya. Tapi Tuhan, walaupun dia menghukum, dia tetap memberikan perlindungan kepada siapa? Kepada Kain. Ya. Nah, anak-anak, dari cerita ini, Ibu Pagi mau kasih tahu bahwa Kain atau kakak, arti nama Kain itu artinya kepemilikan, kepunyaan, ya, milik atau punya. Kain itu artinya kepemilikan atau kepunyaan. Kepunyaan siapa atau kepemilikan siapa? Kepunyaan atau kepemilikan Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa itu kan bapak ibunya Kain dan Habel ya. Waktu itu mereka sangat menginginkan anak. Kemudian lahirlah Kain. Lahir Kain, senang sekali papa mamahnya. Senang sekali Adam dan Hawa. Akhirnya Adam dan Hawa bilang begini, Kain ini adalah milik kami. Makanya dikasih nama Kain yang artinya milik, kepemilikan atau punya. Sedangkan Habel artinya kesia-siaan. Lihat anak-anak, Adam dan Hawa menganggap bahwa kami kan sudah punya Kain, kami tidak perlu lagi yang lain. Nah, saat lahir Habel, Habel dikasih nama yang artinya kesia-siaan. Wah, sedih sekali ya. Padahal Habel itu baik ya anak-anaknya. Dan anak-anak perlu tahu, setiap anak yang lahir dari sebuah keluarga itu adalah yang paling berharga. Nanti anak-anak tanya sama papa mama, Papa Mama, aku ini berharga tidak ya untuk papa mama? Pasti papa mama akan bilang bahwa anak-anak itu adalah yang paling berharga untuk orang tuanya. Tetapi yang dilakukan Adam dan Hawa apa? Adam dan Hawa menganggap bahwa Habel itu sia-sia. Seharusnya tidak usah ada Habel, kan sudah ada Kain gitu ya. Tetapi ternyata Habel yang lebih taat sama Tuhan ya. Lebih dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, ini ya, anak-anak nanti tanya sama papa mama, aku berharga tidak untuk papa dan mama? Nah, seharusnya setiap anak itu adalah yang paling berharga untuk orang tuanya. Anak itu dinanti-nantikan kehadirannya, dinanti-nantikan kelahirannya. Jadi berharga sekali. Papa mama akan melakukan apa saja untuk melindungi anak-anak. Walaupun lelah, papa mama tetap bekerja, kasih pelajaran untuk anak-anak, kasih makan untuk anak-anak, padahal papa mama sudah capek. Tetapi karena anak-anak sangat berharga,
Makanya papa mama tidak rasa capek lagi. Papa mama akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kalian. Tuh ya, ingat bahwa papa mama sangat mengasihi kalian anak-anak. Ya, anak itu berharga. Papa mama sangat sayang kepada anak-anak. Oke. Dari cerita Kain dan Habel, Ibu Fergie mau kasih tahu beberapa hal yang penting untuk kita ya. Seharusnya Kain dan Habel ini kan kakak adik ya. Siapa yang punya kakak atau adik di rumah? Punya ya. Seharusnya kita saling mengasihi dan melengkapi. Harusnya kakak adik saling mengasihi, saling menyayangi. Kemudian, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan juga adil. Ingat ya, tadi kan kakak Kain itu kan sudah pukul Habel kan. Allah hukum tidak? Hukum karena dia bersalah. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan akan melindungi si Kain. Ya, walaupun sudah dikasih hukuman, tapi Tuhan tidak melepaskan Kain begitu saja. Tuhan tetap melindungi Kain. Ya, itulah Allah kita yang penuh kasih, tapi Allah kita juga adil. Jadi kalau salah, ya harus dihukum. Manusia itu bisa salah tidak Ibu Ferry? Semua manusia bisa salah karena manusia jatuh dalam dosa. Ya, dan itu memang harus dihukum, harus, namanya salah. Tetapi harus tetap mengasihi, harus tetap jaga. Nah, semua orang itu bisa jadi teladan atau bisa jadi contoh. Anak-anak lihat Habel. Habel itu adik ya, lebih adik. Tapi lihat, dari sikapnya lebih bagus mana Kain atau Habel? Habel, padahal Habel itu masih kecil, lebih kecil daripada Kain karena Habel kan adiknya si Kain. Tetapi lihat sikapnya bahwa Habel bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Habel adalah anak yang taat kepada orang tua dan juga Tuhan. Nah, jadi semua orang bisa menjadi contoh, semua orang bisa menjadi teladan. Selama itu adalah perbuatan yang baik, itu bisa kita contoh. Dan yang terakhir, iri hati. Iri adalah dosa yang mengerikan. Anak-anak lihat, Kain sampai tega pukul adiknya, sampai meninggal ya anak-anaknya. Tega sekali. Lihat, padahal itu adiknya sendiri. Dia melukai Habel karena apa? Karena iri hati. Iri. Karena Habel punya persembahan diterima sama Tuhan. Lihat ya. Iri hati itu tidak perlu anak-anak. Kita harus bersyukur terhadap apa yang kita punya. Jadi kita tidak perlu iri. Buat apa iri? Karena iri itu adalah dosa yang mengerikan. Dari iri nanti kita di dalam hati ini anak-anak jadi marah-marah. Jadi ingin melukai orang lain. Jadi no, tidak boleh iri. Kita harus bersyukur. Caranya supaya kita tidak iri itu adalah satu saja, dengan cara bersyukur. Jadi Ibu Fergie mau ingatkan anak-anak, harus saling mengasihi saudara. Oke? Semua orang, walaupun masih muda, bisa jadi contoh, bisa jadi teladan. Kemudian, orang yang bersalah memang harus dihukum, tetapi tetap harus dikasihi, tetap harus disayangi. Ya? Dan yang keempat, no, tidak boleh iri. Karena iri itu adalah dosa yang mengerikan. Ya, kita bisa melukai orang karena kita iri. Jadi, itu ya 4 hal yang Ibu Fergie mau bagikan ke anak-anak tentang cerita Kain dan Habel. Untuk menutup devosi kita berdoa ya. Ikutin Ibu Fergie berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.
Amin. Oke, sampai ketemu di devosi selanjutnya ya anak-anak ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.